Selamat siang. Siang. Gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik kak. Oke, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih ya sama kamu karena udah meluangkan waktunya buat datang ke sini buat melakukan sesi konseling kita di siang hari ini. Oke, ngomong dari mana ini? Dari kos. Terus dari langsung ke kos. sini. Oke. Dengan Mbak Elza ya? Ya betul kak. Oke, Mbak, aku mau kita kenalan lagi ya biar lebih akrab gitu. Aku mulai dari aku aja ya. Nama aku Devi Ardana. Mbak Elza bisa panggil aku Devi atau Mbak Devi, Kak Devi, senyamannya aja. Kak Devi. Boleh. Oke. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Eza Yulfarihat. Aku biasa dipanggil Eza dari Universitas Negeri Malang jurusan Bimbingan Konseling angkatan 2024. Oh, dari UM. Angkatan 24, berarti sekarang semester 3 ya? Tiga. Ya. Asalnya dari Lumajang. Oh, berarti di sini kos atau? Iya, kos. Oh, di mana, Mbak? Di itu loh kak, apa? Kakaknya tahu Taman Merjosari? Iya. Nah itu sebelumnya kan ada perempatan, nah itu aku belok kiri Oh, di perumahan Gajayana. oke. Lumayan jauh ya di sini berarti. Iya. Tadi juga di sana terjebak macet. Oh, Kak. iya sih emang udah posisinya kan macet sih, Kak. Jam-jam istirahat. Iya, jadi banyak motor. Oke, Kak, sebelumnya Kakak udah nyaman belum ini posisi duduknya? Jadi nyamain dulu. Oke. Kak Enza kesini ini tanpa paksaan kan ya, Kak? Atau benar-benar kemauan dari Kakak sendiri udah? Tentunya tidak ada paksaan kak. Baik, Kak. Emang kalau mau sesi konseling ini tuh baiknya emang tanpa ada paksaan, benar-benar kemauan dari diri sendiri. Oke, sebelumnya udah pernah konseling belum? Pernah sih sekali. Pernah sekali. Konseling individu atau? Individu. Oke, berarti mungkin Kak Enza udah lumayan cukup tahu nih ya, ada kesepakatan yang harus kita lalui dulu sebelum kita memulai proses konseling. Pertama dari asas kerahasiaan. Kak Enza nggak usah khawatir, apapun yang Kak Enza omongin di sini nanti akan tetap jadi rahasia kita berdua aja. Hanya Kak Enza dan saya yang tahu. Jadi Kak Enza bisa cerita seluasa mungkin. Yang ini kaitannya dengan asas kedua, yaitu keterbukaan. Sesi konseling ini akan berjalan dengan baik bila Kak Enza mau terbuka sama saya. Kak Enza mau menceritakan semua yang terasa ke saya tanpa menutup-nutupi apapun. Oke, Kak, sudah bersedia ya buat terbuka nanti. Oke, lalu untuk waktunya Kak, kita sepakati sekitar 25 sampai 30 menit. Gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke, apa Kak Enza mau menambahi kesepakatan yang lain mungkin? Udah sih kak. Mungkin saya sampai bisa 30 menit soalnya di sini mau ada acara. Oke, berarti kita sepakati paling lama 30 menit ya Kak? Oke, lalu Kak Enza tadi Kak Enza kan juga sempat chat-chatan juga sama saya, sempat cerita sedikit tentang permasalahan yang sedang Kak Enza alami. Tapi saya mau Kak Enza di sini langsung menyampaikan ke saya tentang perihal masalah apa sih yang Kak Enza sedang rasakan belakangan ini gitu. Oke, jadi belakangan ini saya merasakan jujur bingung kak, kayak aku tuh merasa kurang percaya diri. Oke. Aku kayak selalu gimana ya, kurang percaya diri pada waktu presentasi ataupun berbicara di depan orang. Itu aku kayak suka belibet gitu kak. Itu yang aku rasain. Mungkin nggak baru-baru ini, mungkin dari beberapa waktu lalu, waktu kuliah gitu kak. Jadi Kak Enza ini mengalami sedikit permasalahan mengenai rasa percaya diri ya, mulai dari berbicara di depan kelas, Kak Enza-nya beribet. Oke, itu dimulai sudah sejak Kak Enza awal kuliah gitu ya. Mungkin sedikit kaget gitu ya kayak melihat teman-teman tuh kayak public speaking-nya tuh bagus banget, sedangkan aku kayak aku jadi minder gitu
tujuan dan harapan Kak Eza setelah mengikuti sesi konseling ini itu apa? Ingin aku tuh bisa menemukan solusi untuk aku nggak merasakan kurang percaya diri ini, biar nggak minder terus supaya lebih lega aja sih Kak, bisa berkonsultasi kepada kakak. Oke, jadi ya beberapa tujuan dan harapan Kak Eza mau menemukan solusi biar Kak Eza nggak minder lagi. Kak Eza juga pengen lega gitu ya dengan bercerita. Oke Kak, semoga tujuan dan harapan ini akan terpenuhi di akhir sesi nanti. Oke, Kak Eza bisa mulai menceritakan secara detail terlebih dahulu tentang gimana sih rasa ketidakpercayaan yang Kak Eza maksud itu. Nah, kan waktu itu kayak aku tuh kebagian presentasi di depan kelas. Nah itu aku kayak sebelum aku presentasi kan aku melihat kelompok lain dulu nih, kayak dia tuh public speaking-nya bagus, terus relasinya gimana gitu Kak, temen aku tuh. Terus cara dia nyampain materi tuh tanpa melihat buku dan HP, terus kayak pokoknya dia lancar banget gitu pas presentasi, sedangkan saya butuh misal waktu presentasi tuh masih melihat HP ataupun bawa catatan terlebih dahulu, walaupun saya sebelum waktu kelas itu saya belajar dulu, tapi saya kayak kurang mampu untuk berbicara secara langsung tanpa belibet, tanpa membawa catatan HP gitu Kak. Oke, jadi Kak Eza merasa ketika masuk ke dunia perkuliahan, lihat teman-teman Kak Eza lagi presentasi, mereka bisa presentasi dengan baik tanpa melihat catatan, lihat handphone, sedangkan Kak Eza sendiri merasa Kak Eza kurang bisa untuk seperti itu. Mungkin menurut saya ini masih normal Kak, karena kan kita kan juga masih dalam transisi juga kan dari SMA ke perkuliahan. Lalu perasaan apa sih yang mendominasi Kak Eza ketika hal itu sudah terjadi? Ketika rasa ketidakpercayaan diri itu muncul? Aku kayak sedikit ketakutan gitu Kak waktu ngomong di kelas. Padahal waktu SMA dulu tuh aku kayak termasuk bisa digolong kayak aktif gitu. Tapi nggak tahu kenapa pas aku masuk di dunia perkuliahan itu aku kayak merasa minder melihat teman-teman aku yang jago banget public speaking-nya, terus cara penyampaian materi tersebut itu kayak aku kayak takut gitu Kak. Aduh, aku takut salah ngomong deh Kak. Soalnya lihat teman-teman aku kayak aktif banget gitu Kak. Ada pikir yang takut salah. Berarti Kak Eza ini merasa takut ya kalau misalkan salah. Emang kalau Kak Eza salah, apa sih kemungkinan terburuk yang Kak Eza pikirkan akan terjadi? Aku takut persepsinya dari temen-temen itu kayak buruk tentang aku, kayak nah ternyata ini kayak nganggep aku kayak maksudnya kayak biasa aja nih, maksudnya gitu Kak. Jadi merasa takut akan disepelekan oleh teman juga seperti itu. Takut juga misal nggak punya teman, misal kayak pembagi kelompok jangan sama itu, dia nggak bisa gitu. Takutnya gitu Kak, takut penilaian orang lain. Oke, lalu apa ketakutan Kak Eza ini sudah pernah terbukti secara nyata? Sejauh ini enggak sih Kak, mungkin yang ada di pikiran aku aja ya Kak kali ya. Oke, jadi Kak Eza sadar ya kalau itu tuh ada di pikiran Kak Eza sendiri. Lalu Kak Eza, apa Kak Eza pernah melakukan sebuah upaya agar rasa ketidakpercayaan diri Kak Eza ini bisa berkurang atau bahkan hilang sekalipun? Waktu itu aku ini sih Kak, karena aku kayak sering cerita ke ibu aku ya. Aku kayak selalu cerita ke ibu aku tentang ini, terus sama ibu aku udah semangatin. Terus aku mencoba misalnya aku lagi berkaca di cermin, nah itu aku kayak mencoba ngomong sendiri gitu loh. Tapi pas waktu banyak orang itu aku kayak grogi gitu Kak. Terus misal nih kan aku ikut beberapa organisasi, cuma satu sih. Nah itu kebetulan aku dapat bagian dari CO
Jadi kan CU kayak itu kan sering ngomong. Nah itu aku kayak aku kayak pas dipilih tuh kayak sebenarnya tuh kayak nggak mau, tapi aku kayak berusaha mungkin aku dari sini untuk melatih public speaking juga. Terus waktu itu pernah pas pertama kali rapat kan dimintain kayak saran-saran gitu, terus aku berani mencoba tapi aku nggak berani natap orang, kayak aku ngomong sama mengalihkan mata aku kak. Jadi Kak Eza ini saat ada rapat udah berani nih buat mengungkapin pendapatnya, cuma Kak Eza masih ragu untuk menatap langsung ke lawan bicaranya ya. Kenapa Kak? Apakah Kak merasa gugup kalau melihat orang lain atau gimana? Iya, kalau ngeliat orang lain tuh kayak tiba-tiba itu aku langsung ngeblank, kayak aku nggak tahu harus ngomong apa, kayak aduh aku takut salah ngomong gitu, saranku takutnya nggak masuk atau kurang banget itu gitu kak. Lalu sejauh ini apa ada pengalaman buruk yang pernah Kak Eza dapat tentang salah ngomong atau mungkin waktu presentasi pernah nggak? Kayaknya pas rapat itu kayaknya pernah ya salah ngomong, tapi alhamdulillahnya ada temen aku yang bantu untuk ngomongin juga, kayak misal aku kayak bingung gitu, terus temen aku langsung nyautin gitu kak, kayak ngertiin apa yang aku maksud gitu. Jadi ada bantuan nih dari pihak lain tentang Kak Eza waktu ngomong terus ada tiba-tiba ngeblank gitu. Oke, berarti di sini Kak Eza sebenarnya udah ada usaha ya buat nyoba ngelakuin hal-hal yang buat Kak Eza lebih percaya diri. Lalu dari organisasi tersebut nih Kak, apakah Kakak merasa udah ada nih manfaatnya atau Kakak merasa rasa percaya diri Kakak udah meningkat sedikit gitu? Menurut aku sih mungkin meningkat 70% ya mungkin kak. Soalnya dulu itu aku kayak susah banget untuk ngomong. Aku tuh tipe orang nggak introvert tapi introvert, tapi kalau udah kenal tuh aku kayak ceplos-ceplos aja, kayak asbun aja gitu. Tapi kalau banyak orang terus nggak terlalu kenal, kayak takut untuk berucap gitu kak. Oke, tadi Kak Eza bilang 70% yang meningkatnya itu dari berapa persen yang sudah Kak Eza punya sebelumnya? Mungkin 50%. Oke, berarti Kak Eza lumayan juga ya peningkatannya dari ikut sebuah organisasi itu ada 20% bahkan meningkatkan kepercayaan dirian. Tapi Kak Eza masih merasa kurang nih gitu ya. Iya. Oke, Kak Eza, aku ada satu teknik yang mungkin bisa kita coba terapkan untuk sesi kita kali ini. Nama tekniknya itu inner dialog. Jadi nanti akan ada dua sisi Kak Eza. Yang pertama sisi Kak Eza yang kurang percaya diri nih, sama satu sisi Kak Eza yang percaya diri. Aku mau Kak Eza nanti ngobrol sama aku mau Kak Eza nanti menggerakkan dua pribadi ini buat saling ngobrol tentang pendapat masing-masing gitu soal Kak Eza yang nggak percaya diri ini sama Kak Eza yang mau lebih percaya diri ini. Gimana Kak Eza, ada apa atau mau ada pertanyaan? Jadi nanti aku berdialog yang misal yang kanan yang positif, yang kiri yang negatif. Iya. Jadi yang kanan aku boleh pakai nama. Oh boleh, Kakak bisa kasih nama biar lebih enak aja nyebutnya. Jadi yang kanan ini yang percaya diri. Karena percaya diri. Namanya Eca. Terus kalau yang kiri kurang percaya diri namanya Ekza. Jadi aku sendiri. Jadi aku ngomong yang kanan dulu. Terserah Kak, sebebasnya nanti Kak Eza bisa ngomong tentang apapun yang mau Kak Eza omongin itu juga Kakak sendiri gitu. Bisa dimulai? Za, kenapa sih kamu kok susah banget untuk percaya diri berbicara di depan umum, kayak kamu tuh suka beribet, apa sih yang sebenarnya kamu rasain? Terus yang Eksa jawab, gini Ca, aku sebenarnya juga pengen berkembang untuk
aku udah berusaha semaksimal mungkin supaya aku berani mencoba untuk berani berbicara. Terus kayak aku gini loh, kamu harus berani untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya kamu ingin sampaikan. Kamu nggak boleh takut, kamu harus bisa untuk melawan rasa rasa takutmu itu. Apa sih yang membuat kamu sebenarnya takut untuk ngomong? Mungkin aku takut untuk ngomongnya gini, aku takut penilaian orang terhadap aku tuh kurang kurang baik gitu. Kayak aku takut aku disepelekan, aku takut nggak punya teman karena dengan ke kelemahan aku yang tidak bisa ngomong di depan orang ini, aku takut aku tidak punya teman gitu. Lalu dari diri Eca, gak apa-apa, semangat, nanti kamu harus lebih sering berlatih biar kamu tidak gugup saat berbicara di depan umum. Oke. Seperti Oke, jadi dari itu tadi dialog antara Eza yang kurang percaya diri sama Eca yang percaya diri. Oke, dari dialog internal yang sudah kamu lakukan, hal apa sih yang kamu dapat yang mungkin belum kamu sadari sebelumnya? itu sih Kak. Mungkin dulu aku mikirnya kalau aku salah, terus aku takut penilaian orang itu, mungkin aku takut nggak punya teman, nggak ditemenin gitu. Mungkin dari situ aku harus sering-sering berlatih untuk mencoba ngomong di depan banyak orang sih Kak. Oke, sedikit aku cuma mau ngasih sedikit gambaran Kak Eza, bahwa tadi Kak Eza sempat bilang kalau Kak Eza ini kalau salah ngomong takut nanti dijauhin temennya gitu ya. Gini Kak, namanya manusia berarti juga akan punya banyak banget kesalahan, apalagi cuma buat sekedar ngomong. Pasti kita sering banget salah ngomong, salah bicara, salah ucap, dan menurut aku tuh suatu hal yang wajar. Dan ketika Kak Eza merasa teman Kak Eza ini bakal ngejauhin Kak Eza ketika Kak Eza ngelakuin sebuah kesalahan, sebenarnya itu cuma di pikiran Kak Eza saja, karena teman yang baik pasti akan selalu membantu Kak Eza ketika Kak Eza lagi salah. Mereka gak akan tiba-tiba ngejauhin Kak Eza gitu aja, tapi mereka pasti akan berusaha merangkul Kak Eza, berusaha membantu Kak Eza, membantu Kak Eza gimana caranya mungkin biar bisa presentasi dengan baik seperti itu. Lalu untuk teman Kak Eza sendiri gimana sih hubungan sama teman? Kak Eza punya teman yang seperti itu atau enggak? Teman yang suportif seperti itu, iya atau enggak? Sejauh ini aku punya sih beberapa Kak. Kalau cerita temen aku dari SMP tuh, temen aku yang paling support aku. Dia tidak pernah menghakimi aku, dia tahu semua cerita-cerita aku, kayak kelemahan-kelemahan aku juga dia tahu. Dan dia tuh orangnya menurutku orangnya pintar, terus juga selalu membantu aku setiap aku ada masalah. Terus kalau di SMA juga gak terlalu deket juga sih Kak. Kalau di kuliah alhamdulillah teman-teman aku dapat teman-teman yang sportif juga Kak. Nggak selalu kayak yang telah aku pikirkan gitu Kak. Oke, jadi di perkuliahan ternyata kita juga punya banyak banget nih teman-teman yang suportif. Teman SMP Kak Eza juga tadi selalu mendukung Kak Eza, bahkan walaupun dia tahu semua tentang diri Kak Eza, mungkin dari yang buruk-buruknya juga, tapi dia masih mau temenan sama Kak Eza. Menurut aku itu merupakan bukti bahwa nggak semuanya sesuai bayangan Kak Eza, bahwa semuanya tuh bisa aja loh teman-teman Kak Eza ini sebenarnya nggak akan ngejauhin Kak Eza walaupun Kak Eza ngelakuin sebuah kesalahan, apalagi cuma sederhana salah ngomong waktu presentasi gitu aja. Oke, lalu ada nggak apalagi yang Kak
Kak Ega dapat dari sesi kali ini? Aku gini Kak, menambah kayak menyadarkan aku juga. Mungkin aku nggak perlu memikirkan yang nggak tentang perspektif orang ya. Iya, betul. Terus aku juga mungkin akan lebih berusaha untuk lebih banyak ngomong di depan orang banyak tanpa malu gitu. Mungkin dengan join organisasi ini, dan mungkin aku pengen juga nambah untuk mencari relasi juga sih Kak. Oke, udah kepikiran nggak mau nambah relasi ini mau gimana caranya? Dengan join organisasi sih. Aku pengennya gitu sama pas misal nih kalau ada kesempatan waktu magang atau gimana, aku juga pengen ikut gitu. Oke, bagus sih Kak Eza udah mikirin banyak banget nih tips-tips ke depannya biar Kak Eza nih nggak bisa mengurangi rasa ketidakpercayaan diri Kak Eza. Mulai dari tadi Kakak mau ikut organisasi lagi ya, terus Kak Eza mau coba cari relasi, Kak Eza mau coba ikut ada program-program magang gitu. Itu cukup baik sih Kak. Oke, karena tadi Kak Eza udah ngobrol lumayan banyak mengenai tujuan dan harapan kita pada sesi kali ini. Apakah Kak Eza tadi kan tujuan dan harapannya ingin menemukan solusi lagi biar nggak minder gitu. Apakah solusi itu udah? Apakah harapan dan tujuan itu sudah Kakak dapatkan saat sesi ini berjalan? Seperti yang aku katakan tadi itu udah sih, aku baru kepikiran tentang kenapa sih aku dulu kok harus malu untuk berbicara. Mungkin kedepannya aku akan terus berlatih Kak. Aku udah menemukan titik terangnya. Terus aku akan misalnya aku masih malu-malu untuk berbicara dengan banyak orang, mungkin aku akan mencoba di depan kaca lagi untuk berlatih gitu. Oke, jadi kakak udah sempet kakak udah ada satu omongan tadi mau nyoba ngomong lewat kaca gitu ya, buat melatih skill komunikasinya. Oke, Kak Zia mau ngelakuin itu dalam waktu 1 minggu ke depan? Iya sih Kak, kalau bisa mungkin setiap hari waktu misal kayak sambil make up gitu, mungkin aku akan berlatih pada waktu itu sih. Oke, keren sih kakak udah bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang kakak alami. Oke, karena waktu kita juga sudah 30 menit, seperti yang Eza bilang tadi, Kak Eza gak bisa lama-lama juga karena Kak Eza ada urusan lain. Saya mau ucapkan terima kasih ke Kak Eza karena Kak Eza tadi udah bicara sangat terbuka ke saya. Kak Eza juga udah mau berbagi kisah Kak Eza ke saya tanpa saya lihat Kak Eza juga udah enjoy ceritanya, nggak canggung ke saya. Terima kasih ya Kak. Aku juga mau ucapin terima kasih ke Kakak karena sudah mau mendengarkan cerita-cerita aku, masa-masa aku yang selama ini aku bingungin, aku pendem sendiri gitu. Makasih ya Kak udah membantu aku untuk menemukan titik terang ini. Iya, sama. Gimana perasaannya sekarang? Sangat lega. Oh, lega ya. Iya. Ini untuk minggu depan. Untuk minggu depan bisa kita sesuaikan sih Kak. Kalau emang Kakak lagi free, kita bisa di hari dan jam yang sama seperti hari ini. Tapi kalau emang Kakak lagi ada urusan, Kakak bisa chat aku aja. Nanti kita bisa tinggal cari waktu luangnya kapan. Mungkin kalau minggu depan itu aku ada kegiatan itu sih Kak, organisasi itu aku lagi pas pulang. Kayaknya sebelum itu. Oh, bisa nanti Kak Ega tinggal chat aku aja. Kak Ega luangnya kapan, nanti akan aku sesuaikan juga sama jadwal. Oke, gitu ya Kak. Iya. Hati-hati ya Kak pulangnya. Terima kasih.